film Santri ini tantangannya itu kan aku harus bisa bahasa Melayu, susah-susah gampang. Tapi Melayu kan juga ada di darahku karena aku Aceh gitu. Cuma memang kalau di film itu sutradaranya berharap aku bisa dari awal sampai akhir konsisten. Nah, konsistennya itu yang menurut aku cukup sulit karena pada saat syuting di Cilacap itu tidak ada coach yang ikut, jadi aku harus bisa konsisten untuk diriku supaya tidak ada yang terlupakan, tapi di sisi lain juga harus mood dan emosinya tetap harus dijaga. Jadi kompleks sih sebenarnya. Ya seru juga sih pada akhirnya belajar bahasa Melayu. Ibunya itu juga tidak bisa melihat dengan jelas. Di satu sisi juga dia harus bisa membesarkan anaknya sendiri, berjuang. Tapi di cerita yang lain juga ibunya sedih, nggak mau membiarkan si Hamdan itu untuk pergi berkelana. Mana paling balik lagi main film lagi? Udah cukup lama juga kayaknya ya? Sebenarnya ini syutingnya udah cukup lama, dari 2 tahun yang lalu, dan baru ditayangkannya sekarang. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak kembali nggak juga, karena sebenarnya ada habis Santri kan akan ada film Almarhum Januari akan tayang juga, aku main. Kemudian diikuti dengan The Story of Helena, horor juga itu bulan Februari tayangnya. Ada film Christine juga nanti horor yang akan tayang juga, dan ya itu sih. Jadi sebenarnya kayak semacam ada 4-5 film sih yang belum keluar gitu. Kebetulan memang Desember ini semacam pecah telurnya gitu, jadi berurutan banget sih memang pada akhirnya keluar filmnya, tapi oke. Kak Nova, mungkin pertimbangannya ambil film ini sendiri seperti apa ketimbang film-film ada kan? Ada film horor segala macam. Ini apa sih yang menarik di film ini? Iya, selain karena memang harus ngomong dalam bahasa Melayu, tapi karena ini film drama itu menjadi salah satu poin penting juga sih ketika aku memilih film Santri ini, karena di tengah horor, bukannya horor nggak bagus ya, bagus aja. Sekarang horor kan udah keren banget, tapi pengen pada saat itu tuh pengen ada main cerita yang berbeda, yang syutingnya nggak gelap-gelapan terus udah gitu nggak apa-apa lah nangis-nangisan di film ini, tapi paling nggak ceritanya fresh dan lebih ke family sih, itu yang aku suka. Dan waktu itu kan aku juga syuting dengan Rising Stars gitu ya, pemain-pemain anak-anak muda gitu, jadi ya menarik lah. Ada kesulitan nggak sih Kak Nova bermain dengan anak-anak Gen Z zaman sekarang nih, atau seperti apa? Kesulitan ya ada sih menurut aku, karena mereka sudah terlatih untuk profesional juga gitu, dan aku suka gitu ya, yang memang on time datangnya, terus on set mereka nggak main handphone gitu ya. Ya jadi kita saling respect dan saling menghargai lah gitu sesama pemain. Nova mau akhir tahun sekarang lagi syuting. Aku mau ke London, nganterin anakku ketemu sama papanya di sana. Terus dari London aku ke New York, jadi tahun baruan insya Allah di New York. Ini anak yang minta buat liburan ke sana, atau papanya udah kangen? Anaknya yang minta ke sana karena udah cukup lama, beberapa bulan nggak ketemu sama papanya, dan kebetulan visanya nempel, ibunya harus ikut karena anaknya masih di bawah 18 tahun. Jadi ya udah aku nemenin gitu, tapi nggak lama dari London, habis itu aku di New York ada rencana pekerjaan atau memang hanya berlibur? Di London aku liburan Pol nggak mau pikirin kerjaan sama sekali, bener-bener yang memang pengen sekaligus berlibur, refreshing, tapi juga mau memperkenalkan film pendek cantik judulnya yang aku sutradarain. Itu kan film tentang tema perempuan, anti pelecehan seksual. Jadi sekalian jalan-jalan. Ini memang mau ngejar pangsa pasar di luar negeri apa seperti apa sih kan Nova untuk filmnya sendiri nih? Karena film cantik itu kan film pendek ya, durasinya 12 menit dan padat akan tema perempuan dan stop pelecehan.
di luar negeri itu kan banyak warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Jadi kita sekaligus mensosialisasikan terkait anti pelecehan dan anti kekerasan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Cukup sulit nggak sih Mbak direct di film ini sendiri? Film Sulit sih. Tapi seru juga gitu karena baru pertama kali ngedirect film sendiri gitu ya, dimana harus konsentrasi dengan ceritanya karena aku juga ikutan nulis di situ selain ada penulis lainnya, tapi ngedirect juga gitu. Jadi menyenangkan sih, jadi nagih sebenarnya gitu. Makanya dimulai dari film pendek dulu gitu. Oke.